Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinditya Berlinda Putri Susanto, NRP 10511811000033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Sistem Konversi Daya Listrik. Nah, bab yang kita bahas kali ini adalah tentang rangkaian rectifier, di mana rangkaian ini ada half wave rectifier di mana penyearah setengah gelombang dan juga full wave rectifier, penyearah gelombang penuh. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang dasar teori rectifier sendiri bisa kita sebut dengan penyearah gelombang, di mana adalah bagian dari power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi sinyal tegangan bolak-balik AC atau alternating current menjadi tegangan searah DC atau direct current. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier, di mana rangkaian penyearah hanya menggunakan satu buah dioda. Dioda di sini berfungsi sebagai kawat pada saat diberi bias maju akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Ini adalah gambar dari dioda. Nah, rangkaian yang kedua adalah penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Full wave rectifier sendiri adalah sistem penyearah yang menyerahkan semua siklus gelombang sinus menggunakan dua blok dioda. Satu blok dioda bisa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel. Jadi perbedaan dari penyearah gelombang penuh dan juga penyearah gelombang setengah adalah di jumlah diodanya. Lalu kita masuk ke metodologi simulasi, di mana alat dan bahan yang kita pakai. Yang pertama ada PC atau laptop, yang kedua software LiveWire. Di mana prosedur kerjanya, satu laptop disiapkan, software dibuka dan memulai project baru, komponen dipilih dan disesuaikan yang akan dibuat, simulasi dimulai dan juga hasil dari simulasi diamati dan dicatat. Jadi di sini kita membuat 9 rangkaian. Kita udah persiapkan LiveWire-nya. Ini adalah contoh rangkaian-rangkaian yang akan kita buat. Nah, dari rangkaian ini kita amati dan juga kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah single pass center tap full wave rectifier. Ini adalah rangkaian dari single pass center tap full wave rectifier, di mana menghasilkan grafik seperti ini. Nah, penjelasannya, pada simulasi rangkaian single pass center tap full wave rectifier di atas, proses penyearahnya adalah ketika setengah periode pertama polaritas plus, dioda D1 atas on, sedangkan dioda D2 bawah off. Selanjutnya, setengah periode kedua polaritas min, dioda D2 di bawah on, sedangkan dioda D1 atas off. Ini adalah D1 dan D2. Rangkaian yang kedua adalah single pass dual converter. Di sini adalah hasil dari rangkaian single pass dual converter, di mana ada beberapa dioda di sini. Di sini ada tiristor dan juga LED. Nah, konverter ganda fase tunggal tersebut terdiri dari dua konverter penuh single pass yang dihubungkan secara berurutan. Dari hal tersebut, tegangan keluar dan arus beban dapat dibalik. Oleh karena itu, dual converter dapat dioperasikan di 4 kuadran. Ini adalah rangkaian konverter ganda fase tunggal. Rangkaian yang ketiga adalah single pass half wave rectifier R-LOT. Ini adalah hasil dari rangkaian single pass half wave rectifier, di mana menghasilkan grafik seperti gambar di samping. Nah, pembahasannya, faktor harmonik atau distorsi harmonik total, ukuran distorsi bentuk gelombang dari arus masukan, di mana gelombang yang berwarna merah adalah nilai RMS dari komponen dasar arus masukan, sedangkan gelombang berwarna biru merupakan nilai tegangan masukan. Ini adalah gelombang warna merah dan juga warna biru. Lalu yang keempat ada single pass half wave rectifier RL-LOT without freewheeling diode.
Sini hasil dari rangkaian single pass half wave rectifier RL load without freewheeling diode, di mana menghasilkan grafik seperti gambar di samping. Nah, penjelasannya, karena beban induktif di sini, periode konduksi dioda D30 akan melampaui 180 derajat hingga arus menjadi 0. Nilai rata-rata tegangan keluar dan karenanya arus dapat ditingkatkan dengan membuat theta sama dengan 0, yang dimungkinkan dengan menambahkan dioda D29 ini sebagai freewheeling untuk melintasi beban. Oke, rangkaian yang kelima adalah single pass half wave rectifier with freewheeling diode. Ketika tadi kita membahas tentang without freewheeling diode, di sini kita membahas with freewheeling diode. Ini adalah hasil dari rangkaian single pass half wave rectifier with freewheeling diode. Dan ini adalah hasil grafik dari rangkaian tersebut. Nah, penjelasannya, arus dioda yang mengalir melalui beban RL resistansi dioda pada saat on atau mendapat bias maju adalah RF, yang umumnya nilainya lebih kecil daripada RL. Pada saat dioda off, atau mendapat bias mundur resistansinya besar sekali atau dianggap tidak terhingga, sehingga arus dioda tidak mengalir atau I sama dengan 0. Arus yang mengalir ke beban terlihat pada gambar simulasi di atas, bentuknya arus searah atau satu arah yang harga rata-ratanya tidak sama dengan 0, seperti pada arus bolak-balik. Dalam perencanaan rangkaian penyiarah, hal penting untuk diketahui adalah harga tegangan maksimum yang diizinkan terhadap dioda. Nah, rangkaian yang keenam adalah 3-pass full converter. Di sini adalah rangkaian 3-pass full converter. Nah, di mana gelombang penuh 3 fasa menerapkan prinsip koneksi seri melalui interface transformer. Akibatnya, receiver jenis ini dapat diaplikasikan pada suatu sistem dengan tegangan yang cukup tinggi. Bagian yang terhubung dengan komen katoda menghasilkan tegangan positif, sedangkan bagian komen pada anoda menghasilkan tegangan negatif. Nah, yang ketujuh adalah single pass half wave control rectifier, di mana hasil dari rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Dan grafik pada hasil rangkaian ini ada pada gambar ini. Nah, pembahasannya, single pass half wave control rectifier pada rangkaian ini, tegangan input yang diberikan adalah 6 volt AC dengan frekuensi 1 Hz. Pada rangkaian ini terdapat sebuah transformer 10:1 dan sebuah diode. Dan juga terdapat satu resistor bernilai 1000 ohm. Lalu yang ke-8 ada 3-pass half wave control rectifier. Dimana ini ada hasilnya. Penyiarah 3 fasa memberikan tegangan keluaran rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyiarah 1 fasa. Frekuensi tegangan output dalam penyiarah 3 fasa lebih tinggi dibandingkan dengan penyiarah 1 fasa. Dengan demikian, penyiarah 3 fasa membutuhkan filter yang lebih kecil dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang ke-9 ada 3-pass semi-converter, di mana ini adalah hasil rangkaiannya. Nah, pada rangkaian ini menggunakan sumber 3 fasa, induktor 6 buah dioda. Induktor pada input menyebabkan lonjakan arus pada start awal. Biasanya digunakan untuk rangkaian dengan nilai arus tinggi. Pada kehidupan nyata, induktor pada input ini berguna untuk mengurangi harmonisasi dari jala-jala. Lalu yang ke-10 ada single pass semi converter, di mana ini adalah hasil rangkaiannya. Dan ini adalah hasil grafiknya. Sebenarnya ini terlihat tapi gelombangnya kecil. Konverter ini memiliki faktor daya yang lebih baik karena operasi freewheeling dan digunakan untuk aplikasi sehingga 15 kW. Bila satu operasi kuadran dapat diterima, pada rangkaian ini menggunakan 2 buah induktor dan 1 buah freewheeling. Lalu yang rangkaian ke-11 ada single pass bridge full wave rectifier RL load, di mana ini adalah rangkaian single pass bridge full wave rectifier RL load.
Nah, pembahasannya, pada rangkaian ini terdapat 4 buah dioda yang memiliki fungsi yang berbeda. Bentuk gelombang output yang dihasilkan yaitu berupa gelombang penuh. Gelombang penuh pada rangkaian ini dapat terjadi karena rangkaian 4 buah dioda atau biasa disebut dioda bridge. 2 buah dioda digunakan untuk menggabungkan setengah gelombang yang satu dengan gelombang satu yang lain. Sedangkan 2 dioda yang lain digunakan untuk meneruskan tegangan kembali ke minus input. Nah, beban yang sangat induktif pada dasarnya adalah beban RL, di mana L lebih besar daripada R. Oleh karena itu, waktu muat konstan L per R sangat tinggi dan dapat dianggap tak terhingga. Akibatnya, arus beban diasumsikan konstan. Nah, yang ke-12 ada single pass bridge full wave rectifier tipe R-load. Pembahasannya, proses penyearah pada simulasi rangkaian single pass bridge full wave rectifier, R-load adalah ketika setengah periode pertama polaritas plus dioda D1 dan D4 on, sedangkan dioda D2 dan D3 off. Selanjutnya setengah periode kedua polaritas min, dioda D2 dan D3 on, sedangkan dioda D1 dan D4 off. Nah, kesimpulan dari praktikum ini ialah merancang rangkaian penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan aplikasi live wire. Penyearah setengah gelombang hanya menggunakan satu buah diode sebagai komponen utama dan dalam menyearahkan gelombang AC. Sedangkan penyearah gelombang penuh dapat dibuat dengan dua macam, yaitu menggunakan dua diode dan juga 4 diode. Lalu yang kedua, menganalisis rangkaian penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh, mulai dari tegangan yang dihasilkan dan grafik yang dihasilkan. Grafik yang berbentuk bermacam-macam, bergantung dengan penambahan hambatan dan rectifier. Yang ketiga, mengetahui cara kerja rangkaian penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Rangkaian penyearah setengah gelombang mengambil sisi sinyal positif dari gelombang AC dan transformator. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua diode dapat bekerja karena menggunakan transformator dengan CT, dan untuk 4 diode output transformator memberikan level tegangan sisi positif. Di sini adalah rangkaian pada live wire-nya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.